Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Inu Antopik dari Prodi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan apa yang telah saya baca dari buku yang berjudul Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi. Di dalam buku ini dikisahkan bahwa pada 2004 bahwasanya studi Islam di perguruan tinggi Indonesia itu mengalami pembobrokan akidah dalam pemahaman akidah Islam tersebut. Di dalam buku itu dikisahkan bahwa pada saat itu ada ospek mahasiswa baru yang di situ berkumpul mahasiswa baru dan ada panggung yang berisikan panitia. Panitia tersebut pada pembukaan awal dia menyambut mahasiswa baru dengan selamat datang di area bebas Tuhan. Dan yang satunya lagi senior yang megang mic, tangan kanannya megang mic dan tangan kirinya sambil megang rokok, dan tangan kiri tersebut mengacungkan ke atas dan berkata, "Kita berzikir bersama anjing akbar." Nah, di situ kita tahu bahwasannya kita itu tidak boleh gitu menganjingkan Tuhan kita ya. Nah, di situ dalam buku itu dikisahkan bahwa studi Islam di Indonesia itu udah menganut buku-buku orientalis dari barat yang mengacaukan akidah Islam di mahasiswa studi Islam di Indonesia. Dan pada saat itu di dalam buku itu pada bab pertama kita akan disajikan tentang Al-Ghazali dalam membahas tentang jihad al-nafs. Jihad terhadap hawa nafsu itu lebih penting daripada jihad, lebih utama. Nah, di situ kita jihad di dalam buku itu dijelaskan tentang jihad dalam berilmu. Kita itu harus tahu sumber ilmu tersebut, jangan sampai kita tersesat karena ilmu tersebut. Kata orang bijak berkata, kalau kiainya atau gurunya sesat, insya Allah muridnya juga sesat. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya kita itu harus hati-hati tentang membaca atau mendengarkan ceramah-ceramah dari berbagai kalangan yang menyesatkan. Kita itu harus tahu, harus menyaring info-info tersebut. Dalam buku itu juga dijelaskan bahwasanya pada saat itu maraknya buku di Universitas Islam Negeri di Indonesia itu buku dari orientalis barat tentang agama Islam. Jadi pada saat itu mahasiswa khususnya perguruan tinggi Islam disesatkan oleh buku tersebut dan ada yang menyesatkan. Nah, jadi kita itu harus menyaring informasi-informasi tentang agama kita gitu. Harus mencari ilmu agama itu diutamakan. Jangan sampai di yang terakhir gitu dalam menuntut ilmu kita di dunia ini. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya
kita itu tidak boleh meragukan Al-Quran, apalagi meragukan pembicaraan Rasulullah yang jelas-jelas Rasul itu utusan dari Allah, Nabi Muhammad itu utusan dari Allah, dan kita tidak boleh meragukan pengucapan beliau, apalagi meragukan isi kandungan Islam, isi kandungan Al-Quran, itu tidak boleh. Nah, di dalam buku itu ada pemahaman gitu kalau kita itu harus meneliti Al-Quran, apakah itu Al-Quran benar, di situ salah gitu, dan Al-Quran itu benar, ada dan ada sampai saat ini gitu. Benar kandungannya, isinya benar. Nah, jadi kita itu harus memiliki ilmu untuk menyaring apa yang kita baca, apa yang mereka sampaikan gitu. Jangan sampai kita ngikut aja, gak tahu ilmunya, asal ngikut aja. Nah, jadi kita itu harus tahu dulu itu sumbernya dari mana, datangnya dari mana, orang tersebut jujur atau enggak, orang tersebut benar atau enggak gitu. Jadi kita itu harus mengambil positifnya aja. Dan setelah saya membaca buku tentang hegemoni Kristen Barat, saya itu kita harus, setelah membaca buku hegemoni tersebut, saya sadar karena jihad melawan hawa nafsu itu sangat berat sekali ya, daripada melawan musuh itu perang atau gulat, yang lebih berat itu menahan hawa nafsu. Nah, jadi saya melawan hawa nafsu gitu. Untuk belajar, saya akan belajar melawan hawa nafsu gitu. Jihad dalam pendidikan, dalam sekolah saya harus jihad gitu. Jihad itu bersungguh-sungguh maksudnya dalam pendidikan gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Inu Antopik dari Prodi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan apa yang telah saya baca dari buku yang berjudul Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi. Di dalam buku ini dikisahkan bahwa pada 2004 bahwasanya studi Islam di perguruan tinggi Indonesia itu mengalami pembobrokan akidah dalam pemahaman akidah Islam tersebut. Di dalam buku itu dikisahkan bahwa pada saat itu ada ospek mahasiswa baru yang di situ berkumpul mahasiswa baru dan ada panggung yang berisikan panitia. Panitia tersebut pada pembukaan awal dia menyambut mahasiswa baru dengan selamat datang di area bebas Tuhan. Dan yang satunya lagi senior yang megang mic, tangan kanannya megang mic dan tangan kirinya sambil megang rokok, dan tangan kiri tersebut mengacungkan ke atas dan berkata, kita berzikir bersama anjing akbar. Nah, di situ kita tahu bahwasannya kita itu tidak boleh gitu menganjing
akan Tuhan kita ya. Nah, di situ dalam buku itu dikisahkan bahwa studi Islam di Indonesia itu udah menganut buku-buku orientalis dari barat yang mengacaukan akidah Islam di mahasiswa studi Islam di Indonesia. Dan pada saat itu di dalam buku itu pada bab pertama kita akan disajikan tentang Al-Ghazali dalam membahas tentang jihad al-nafs. Jihad terhadap hawa nafsu itu lebih penting daripada jihad, lebih utama. Nah, di situ kita jihad di dalam buku itu dijelaskan tentang jihad dalam berilmu. Kita itu harus tahu sumber ilmu tersebut, jangan sampai kita tersesat karena ilmu tersebut. Kata orang bijak berkata, kalau kiainya atau gurunya sesat, insya Allah muridnya juga sesat. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya kita itu harus hati-hati tentang membaca atau mendengarkan ceramah-ceramah dari berbagai kalangan yang menyesatkan. Kita itu harus tahu, harus menyaring info-info tersebut. Dalam buku itu juga dijelaskan bahwasanya pada saat itu maraknya buku di Universitas Islam Negeri di Indonesia itu buku dari orientalis barat tentang agama Islam. Jadi pada saat itu mahasiswa khususnya perguruan tinggi Islam disesatkan oleh buku tersebut dan ada yang menyesatkan. Nah, jadi kita itu harus menyaring dan menyaring informasi-informasi tentang agama kita gitu. Harus mencari ilmu agama itu diutamakan. Jangan sampai di yang terakhir gitu dalam menuntut ilmu kita di dunia ini. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya kita itu tidak boleh meragukan Al-Quran, apalagi meragukan pembicaraan Rasulullah yang jelas-jelas Rasul itu utusan dari Allah, Nabi Muhammad itu utusan dari Allah, dan kita tidak boleh meragukan pengucapan beliau, apalagi meragukan isi kandungan Islam, isi kandungan Al-Quran, itu tidak boleh. Nah, di dalam buku itu ada pemahaman gitu kalau kita itu harus meneliti Al-Quran, apakah itu Al-Quran benar, di situ salah gitu. Dan Al-Quran itu benar, ada dan ada sampai saat ini gitu. Benar kandungannya, isinya benar. Nah, jadi kita itu harus memiliki ilmu untuk menyaring apa yang kita baca, apa yang mereka sampaikan gitu. Jangan sampai kita ngikut aja, gak tahu ilmunya asal ngikut aja. Nah, jadi kita itu harus tahu dulu itu sumbernya dari mana, datangnya dari mana, orang tersebut jujur atau enggak, orang tersebut benar atau enggak gitu. Jadi kita itu harus mengambil positifnya aja. Dan setelah saya membaca buku tentang hegemoni Kristen Barat, saya itu kita harus setelah membaca buku hegemoni tersebut, saya sadar karena jihad melawan hawa nafsu itu
sangat berat sekali ya, daripada melawan musuh itu perang atau gulat. Yang lebih berat itu menahan hawa nafsu. Nah, jadi saya melawan hawa nafsu gitu. Untuk belajar, saya akan belajar melawan hawa nafsu gitu. Jihad dalam pendidikan, dalam sekolah saya harus jihad gitu. Jihad itu bersungguh-sungguh maksudnya dalam pendidikan gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.